Di dunia bisnis yang serba cepat ini, hari ini jadi juara, besok bisa jadi terlupakan. Terus apa sih yang membedakan? Jawabannya bukan cuma kerja keras, tapi punya keunggulan kompetitif yang benar-benar tajam. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas panduan digitalnya. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Tapi jawabannya, ini adalah kunci dari segalanya. Apa sih rahasia perusahaan-perusahaan yang nggak cuma bisa bertahan, tapi juga berhasil mendominasi pasar? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebelum ngomongin soal tool digital atau strategi yang canggih-canggih, kita harus benar-benar sepaham dulu nih, apa sih sebetulnya yang dimaksud keunggulan kompetitif itu? Gampangnya gini deh, keunggulan kompetitif itu adalah alasan kenapa pelanggan lebih milih datang ke warung kopi Anda, padahal ada 10 warung kopi lain di jalan yang sama. Itu adalah sesuatu yang spesial yang Anda lakukan lebih baik, yang bikin Anda jadi pilihan nomor satu. Ada seorang pakar strategi hebat, namanya Michael Porter. Kata dia, keunggulan ini tuh ibarat jantungnya pemasaran. Tanpa itu, semua strategi marketing Anda nggak akan ada detaknya. Ini adalah inti dari cara Anda bertarung di pasar. Nah, ada lagi nih pandangan dari Fred David yang melihatnya lebih luas. Keunggulan itu bisa apa aja. Mungkin proses kerja Anda lebih efisien, teknologinya lebih canggih, atau bahkan reputasi brand Anda yang begitu kuat. Intinya, sesuatu yang unik yang bikin kompetitor Anda pengen punya juga. Jadi keunggulan itu nggak cuma satu macam ya, banyak banget bentuknya. Anda bisa jadi si pembeda lewat inovasi produk, atau jadi si pemangkas biaya karena super efisien. Bisa juga jadi si adaptor yang gerakannya paling lincah. Apapun itu harus jadi DNA unik perusahaan Anda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Gimana caranya teknologi modern, terutama tool-tool digital, bisa kita sulap jadi senjata ampuh buat menciptakan keunggulan tadi. Kenalan dulu sama mesin utamanya. Sistem Informasi Manajemen, atau biasa disingkat SIM. Anggap aja ini kayak sistem saraf pusat digital di perusahaan Anda. Tugasnya, ngumpulin semua data dari setiap sudut bisnis, biar Anda bisa lihat gambaran utuh dan jelas. Disinilah keajaiban itu dimulai. Coba lihat alurnya. Semua berawal dari langkah 1, data dari mana-mana diintegrasi secara real-time. Terus, data ini dipakai buat otomatisasi di langkah 2, yang ujung-ujungnya motong biaya. Nah, dari situ, para pemimpin dapat informasi akurat buat ngambil keputusan di langkah 3. Dan akhirnya, ini semua memicu inovasi baru di langkah 4. Ini adalah siklus yang terus berputar untuk menciptakan keunggulan. Dan jangan salah, ini bukan cuma permainan untuk perusahaan raksasa loh. Di Indonesia, UMKM itu tulang punggung ekonomi, menyerap hampir 97% tenaga kerja. Coba bayangkan seberapa dahsyat dampaknya kalau kekuatan digital ini bisa dimanfaatkan oleh mereka semua. Tapi, ini juga membawa kita ke pertanyaan penting berikutnya. Tentu saja, pakai teknologi itu butuh investasi kan? Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa yakin kalau setiap rupiah yang kita keluarkan itu beneran balik jadi keuntungan? Ini nih tantangan yang bikin pusing banyak pimpinan bisnis. Anda beli software baru, investasi di infrastruktur canggih, tapi gimana cara membuktikan kalau semua itu sepadan? Apalagi kalau manfaatnya nggak langsung kelihatan di laporan laba rugi. Jadi gini, setiap investasi teknologi itu punya 2 jenis nilai. Ada nilai nyata yang gampang dihitung, kelihatan langsung di angka, misalnya penghematan biaya. Tapi ada juga nilai tidak nyata yang seringkali jauh lebih berharga, misalnya reputasi brand yang makin kuat, atau kemampuan Anda mengambil keputusan 2 kali lebih cepat dari kompetitor. Nah, yang kedua ini nih yang sering jadi penentu kemenangan jangka panjang. Nah, buat menjawab tantangan tadi, para ahli sudah menciptakan semacam peta harta karun yang namanya VAL IT. Ini bukan cuma alat biasa, tapi sebuah kerangka kerja yang memandu kita untuk memastikan setiap investasi teknologi benar-benar memberikan nilai bisnis yang nyata, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Cara kerja VAL IT itu cerdas banget. Dia berputar dalam sebuah siklus. Pertama, ada tata kelola nilai. Di sini kita bikin aturan mainnya. Kedua, manajemen portofolio. Di sini kita pilih-pilih investasi teknologi mana yang paling menjanjikan. Terakhir, manajemen investasi, di mana kita pastikan investasi pilihan kita itu berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil. Siklus ini muter terus untuk memaksimalkan keuntungan. Inti dari value IT itu sebenarnya adalah menjawab 4 pertanyaan penting ini. Pertama, apakah kita melakukan hal yang benar? Ini soal strategi, nyambung nggak investasinya sama tujuan bisnis? Kedua, apakah kita melakukannya dengan cara yang benar? Ini soal perencanaan teknisnya. Ketiga, apakah kita menyelesaikannya dengan baik? Ini soal eksekusi proyeknya. Dan yang paling penting, keempat, apakah kita mendapatkan manfaatnya? Ini soal hasilnya. Kalau 4 pertanyaan ini terjawab, investasi Anda dijamin nggak bakal sia-sia. Oke,
Dari semua yang sudah kita bahas, mari kita tarik benang merahnya, jadi sebuah panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Jadi ini dia panduan digital Anda dalam 4 langkah sederhana. 1. Tentukan keunggulan Anda. Apa sih yang bikin Anda beda? 2. Bangun perangkat Anda, pakai SIM biar makin efisien. 3. Ukur investasi Anda, pakai file IT biar nggak boncos. Dan yang keempat, ini yang paling penting, terus beradaptasi karena di dunia digital, satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apa yang membuat bisnis Anda lebih baik dari yang lain? Apa keunggulan kompetitif Anda? Menemukan jawaban dari pertanyaan itu adalah langkah pertama Anda untuk menang.